Kembali lagi dengan Kembang Sarjan Film. Admin hadir membawakan kisah mencekam dari film aksi thriller yang intens, Sicario, 2015. Pernahkah kalian membayangkan seorang agen harus menyusuri perbatasan Amerika-Meksiko, menghadapi intrik, ketegangan, dan operasi kartel yang mematikan seorang diri? Di film ini, strategi bertemu aksi, keberanian bertemu resiko, dan rahasia dunia kriminal muncul ke permukaan. Bersiaplah menyelami dunia di mana satu orang beradu dengan kartel dalam pertarungan menegangkan, penuh trik, strategi, dan keputusan hidup mati. Mari kita mulai petualangannya. Welcome to Juarez. Film dimulai dengan serangan mendadak di sebuah rumah di Arizona. Tim FBI lengkap bersenjata yang dipimpin Kate Masher menjebol dinding dengan kendaraan FBI di tempat yang dicurigai menyimpan korban pemerkosaan. Mereka dengan paksa memasuki rumah. Namun saat masuk salah satu ruangan, nyawa Kate hampir terancam. Untungnya ia berhasil menghindar dan menembak balik pelaku. Dari lubang yang tercipta akibat peluru yang menembus dinding tadi, rekan timnya, Reggie Wayne, menemukan sesuatu yang mengerikan. Puluhan mayat yang dibungkus plastik tersembunyi di balik tembok, membuat mereka muntah-muntah. Tak lama kemudian, Kepala FBI, Dave Jennings, tiba di lokasi. Tim forensik kemudian memastikan bahwa puluhan jasad yang tersembunyi di dalam rumah itu memang milik Manuel Diaz, anggota kartel Sonora yang terkenal brutal. Saat polisi mencoba membuka pintu menuju ruang bawah tanah untuk pemeriksaan lebih lanjut, ledakan besar mendadak meletus, menewaskan dua anggota tim secara tragis. Pada hari itu, Kate masih terguncang oleh peristiwa sebelumnya. Sesampainya di markas, kabar tentang penyergapan itu sudah tersebar luas. Tak lama kemudian, Kate diminta masuk ke sebuah ruangan, di mana atasannya merekomendasikannya untuk bergabung dengan satuan tugas gabungan yang dipimpin Matt Graver. Dalam wawancara itu, Matt menanyakan banyak hal, mulai dari pengetahuan Kate mengenai kartel hingga kehidupan pribadinya sebagai seorang janda. Meski sempat ragu, Matt akhirnya menyetujui Kate untuk menjadi anggota timnya. Awalnya keputusan itu mendapat tantangan dari Reggie, namun Kate tetap memilih secara sukarela untuk bergabung dalam misi memburu dalang di balik kasus berat ini. Matt menjelaskan bahwa insiden rumah mayat sebelumnya bukan sekadar pembunuhan biasa, melainkan bagian dari operasi besar melawan kartel narkoba. Dalam tim itu, Kate ditugaskan sebagai agen komunikasi untuk Departemen Luar Negeri. Misi pertama mereka adalah memindahkan Guillermo, saudara Manuel Diaz, dari penjara di Meksiko ke Amerika. Meski masih kebingungan tentang tujuan misi, Kate tetap menaati perintah dan diminta hadir di bandara Luke keesokan harinya. Dramatically overreact. You want to be a part of this? Adegan kemudian berpindah ke Meksiko, menampilkan seorang anak bernama Eliseo yang membangunkan ayahnya, Silvio, agar menemaninya pergi ke sekolah sepak bola. Meskipun masih lelah akibat pekerjaannya sebagai polisi, Silvio tetap bersemangat dan menuruti permintaan anaknya. Setelah bersiap, Silvio langsung berangkat mengantar Eliseo bermain bola. Sementara itu, setibanya di bandara bersama Reggie, mereka dihentikan oleh petugas karena hanya Kate yang diperbolehkan masuk ke area bandara. Sesampainya di dalam jet pribadi, Kate berhadapan dengan sosok misterius bernama Alejandro Gillick, seorang pria pendiam dengan sikap tenang. Sepanjang perjalanan, mereka hanya terdiam dan menghabiskan waktu dengan tiduran.
Setibanya di lokasi, mereka langsung menuju ruang pertemuan. Kate menyadari bahwa tim ini merupakan gabungan dari Delta Force, DEA, dan US Marine, yang berisi para personel elit dari berbagai satuan. Rapat tersebut membahas rencana penyelamatan Guillermo, yang ternyata bukan berada di El Paso seperti penjelasan Matt sebelumnya, melainkan di Juarez, Meksiko, salah satu kota paling berbahaya di dunia. Situasi itu membuat Kate semakin kebingungan. Ia sempat berusaha menggali informasi dari Alejandro, yang kemudian mengaku sebagai mantan perwira asal Meksiko. Pengakuan tersebut menimbulkan kecurigaan. Namun sebelum Kate sempat bertanya lebih jauh, Matt hanya memintanya untuk mengikuti instruksi tanpa banyak bertanya. Misi pun resmi dimulai. Konvoi kendaraan bersenjata bergerak menuju Juarez, kota dengan atmosfer mencekam. Dari jembatan perbatasan, Kate melihat mayat-mayat bergelantungan di jalanan, menjadi bukti nyata kejamnya kekuasaan kartel narkoba. Sesampainya di penjara, mereka segera menjemput Guillermo dan langsung bergerak kembali menuju wilayah Amerika Serikat. Pada awalnya situasi berjalan lancar, namun saat melintasi perbatasan, konvoi mereka mendadak terjebak kemacetan. Alejandro, yang duduk di sisi depan kendaraan, menyadari keberadaan beberapa mobil mencurigakan di sekitar mereka. Sekejap kemudian, seluruh anggota tim langsung bersiaga, bersiap menghadapi kemungkinan serangan mendadak yang dapat terjadi kapan saja. Dan benar saja, dua kendaraan teridentifikasi siap melancarkan serangan. Dengan gerak cepat, tim berhasil melumpuhkan para penyerang di tengah kemacetan, disaksikan langsung oleh warga sekitar. Sesampainya di markas, Kate meluapkan kemarahannya kepada Matt. Ia menilai aksi di perbatasan tadi melanggar hukum, menyalahi prosedur, dan membahayakan warga sipil. Namun Matt menolak bertanggung jawab. Baginya, tindakan tersebut sudah sesuai dengan kondisi lapangan, dan ia meminta Kate belajar dari pengalaman itu. Sementara itu, di ruangan lain, Alejandro berbincang dengan rekannya dari Meksiko. Dari percakapan tersebut terungkap bahwa kartel narkoba memanfaatkan terowongan bawah tanah menuju Arizona untuk menyelundupkan barang haram. Berdasarkan informasi tersebut, Alejandro dan Matt segera menginterogasi Guillermo, anggota kartel Sonora yang ditangkap di perbatasan. Manuel Diaz, salah satu pimpinan kartel yang beroperasi di wilayah Amerika, diakini dapat dilacak melalui keterangan Guillermo. Karena itu, Guillermo dipindahkan dari penjara Meksiko ke Amerika untuk menjalani interogasi keras oleh Alejandro. Sementara itu, Kate masih tampak terguncang akibat insiden di kemacetan sebelumnya. Tak lama kemudian, Matt menghampirinya dan mengajaknya melihat apa yang ia sebut sebagai kembang api. Namun yang dimaksud Matt ternyata adalah pemandangan mengerikan baku tembak di kota Meksiko pada malam hari, sebuah hal yang sudah dianggap biasa di sana. Usai pemeriksaan, Alejandro mengajak Matt dan Kate menuju Arizona bersama Reggie. Mereka tiba di sebuah lokasi penampungan imigran di perbatasan yang dijaga ketat aparat keamanan. Setibanya di sana, Kate merasa iba melihat para imigran yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik.
Berbeda dengan Kate, Alejandro justru menginterogasi mereka satu persatu dengan cara intimidatif, membuat Reggie dan Kate merasa tidak nyaman. Reggie pun mendesak Matt untuk menjelaskan apa sebenarnya tujuan operasi tersebut. Matt kemudian mengungkapkan bahwa informasi dari Guillermo mengarah pada jaringan kartel yang memanfaatkan terowongan rahasia untuk menyelundupkan narkoba. Target utama mereka kini adalah menemukan lokasi terowongan tersebut. Matt lalu memaparkan rencananya. Ia akan menciptakan skenario yang memaksa Manuel Diaz kembali ke Meksiko dan bertemu langsung dengan bos besar kartel, Fausto Alarcon. Dengan cara itu, mereka berharap bisa menjebak seluruh jaringan kartel, bukan hanya anak buahnya. Untuk menjalankan rencana tersebut, Matt membutuhkan bantuan Kate. Keesokan harinya, Kate melihat sejumlah foto yang menampilkan kekejaman kartel narkoba di Meksiko. Adegan kemudian berpindah ke keluarga Silvio. Eliseo menanyakan kemana ayahnya pergi, dan sang ibu menjawab bahwa ayah Eliseo kemungkinan masih menjalankan tugas patroli. Sementara itu, Reggie menghampiri Kate. Keduanya kemudian menuju sebuah motel yang dijadikan markas sementara. Sejumlah imigran memberikan informasi kepada Alejandro mengenai jalur terowongan yang biasa digunakan oleh kartel. Setelah seluruh data terkumpul, Matt meminta Kate menghubungi tim SWAT di Phoenix untuk menangkap kurir kepercayaan Manuel Diaz di sebuah ban. Penangkapan tersebut berlangsung tanpa hambatan. Namun Kate yang bersikeras tetap memaksa masuk ke dalam ban untuk menggali informasi lebih jauh. Meski Matt telah melarangnya melalui alat komunikasi, hasil yang mereka peroleh hanya berupa data rekening milik Manuel Diaz. Kate yang diliputi amarah ingin segera menangkap Diaz. Namun Matt kembali menghentikannya karena ia sudah menyiapkan strategi yang lebih luas. Matt memilih membiarkan Diaz kembali ke Meksiko dengan tujuan menelusuri dan mengungkap markas utama kartel tersebut. Di sisi lain, Manuel Diaz yang dikenal misterius menerima laporan tentang tertangkapnya kurir kepercayaannya serta pembekuan seluruh rekening bank miliknya. Kabar itu jelas memicu kemarahannya. Di tempat lain, Kate yang semakin frustasi menemui Dave untuk meminta izin melakukan penangkapan. Namun Dave menolak. Dia menjelaskan bahwa operasi ini dikendalikan oleh pejabat tinggi dan memintanya mengikuti arahan Matt. Merasa semakin tertekan dengan keadaan, Kate akhirnya mengajak Reggie minum di sebuah bar. Di tempat itu mereka berkenalan dengan Ted, seorang polisi lokal yang terlihat ramah dan bersahabat. Reggie lalu memperkenalkan Ted kepada Kate, hingga obrolan berlanjut dan Kate mengajaknya ke apartemennya. Namun situasi berubah mencekam saat Kate menyadari gelang karet di pergelangan tangan Ted sama persis dengan yang digunakan kurir kartel untuk mengikat uang milik Manuel Diaz. Ketegangan pun berubah menjadi pertarungan. Kate kalah tenaga dan nyaris tewas tercekik. Tanpa sepengetahuan Kate, sejak ia nekat masuk ke ban, Matt dan Alejandro diam-diam mengawasinya. Mereka menduga Kate akan menjadi target karena wajahnya terekam CCTV. Dugaan itu terbukti. Ted ternyata berafiliasi dengan kartel dan memang berniat membunuh Kate. Good news. Usai insiden tersebut, Ted berhasil ditangkap dan diinterogasi secara brutal oleh Alejandro. Dari pengakuannya terungkap bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari jaringan polisi korup yang bekerja untuk kartel, termasuk membocorkan informasi penting tentang waktu kepulangan Manuel Diaz ke Meksiko. Keesokan harinya, Eliseo kembali membangunkan ayahnya yang baru saja tertidur setelah piket malam. Seperti biasanya, Eliseo menyiapkan sarapan lalu meminta ayahnya menemaninya latihan sepak bola. Walaupun kelelahan, sang ayah tetap menuruti keinginan anak yang paling ia cintai.
Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah motel dan bergabung dengan anggota tim lainnya. Di layar monitor terlihat pergerakan Manuel Diaz serta titik lokasi terowongan yang sedang diselidiki, hasil pemantauan melalui satelit dan drone. Setelah memastikan seluruh persiapan, Matt menggelar briefing singkat dan memerintahkan agar Kate serta Regie tetap berada di posisi belakang selama operasi berlangsung. Namun perintah tersebut membuat Kate geram. Ia meluapkan kekesalannya kepada Matt karena merasa hanya dijadikan pajangan dan tidak benar-benar dilibatkan. Matt kemudian menjelaskan bahwa kehadirannya dalam misi ini hanyalah formalitas hukum, karena agen asing tidak dapat beroperasi di wilayah Amerika tanpa pendamping agen domestik. Untuk memenuhi syarat itulah posisi tersebut diisi oleh Kate. Menyadari kenyataan itu, Kate pun tak memiliki pilihan selain mengikuti perintah. Singkat cerita, tim bergerak menuju kawasan perbatasan dan mulai menyusuri terowongan bawah tanah. Jalurnya yang sempit dan gelap membuat Kate sempat terpisah dari rombongan. Di sisi lain, Alejandro Gilic yang lebih dulu mencapai ujung terowongan menembak beberapa anggota kartel. Ia kemudian menodong Silvio, yang terungkap sebagai polisi korup sekaligus kurir narkoba kartel. Tak lama berselang, Kate muncul dari belakang. Tanpa memahami situasi sebenarnya, ia justru mengarahkan senjatanya ke Alejandro dan memintanya melepaskan Silvio. Namun sebelum Kate sempat bertindak lebih jauh, Alejandro menembaknya tepat di dada agar tidak mengganggu misinya, lalu pergi meninggalkannya. Beruntung, peluru hanya mengenai rompi anti-peluru Kate. Dengan tubuh masih nyeri, Kate keluar dari terowongan dan langsung meluapkan amarahnya kepada Matt, merasa telah dimanipulasi. Ia juga menanyakan soal kata "Medellin" yang sempat ia dengar dari Alejandro sebelum penembakan. Matt pun akhirnya menjelaskan kebenarannya. Alejandro dulunya adalah seorang jaksa yang keluarganya dibunuh oleh kartel besar Medellin. Istri dan anaknya menjadi korban kebrutalan perang kartel, menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Sejak saat itu, Alejandro berubah menjadi seorang sikario, pembunuh bayaran yang bergerak demi balas dendam. Mendengar penjelasan tersebut, Kate hanya bisa terdiam, terguncang oleh kenyataan bahwa sosok seperti Alejandro benar-benar ada. Sementara itu, Alejandro yang telah berhasil menahan Silvio memaksanya untuk menunjukkan jalan demi mengejar Diaz. Dalam ketakutan, Silvio memohon ampun dengan alasan ia memiliki seorang anak laki-laki. Namun Alejandro sama sekali tidak menggubris permohonan tersebut. Setelah berhasil mengejar, Manuel Diaz memaksa mobil Alejandro berhenti. Dalam kekacauan itu, Diaz menembak Silvio untuk melumpuhkannya. Lalu Silvio tewas di tempat, sementara Diaz melanjutkan aksinya. Setelah itu, Alejandro memaksa Manuel Diaz untuk mengantarkannya ke kediaman bos besar kartel, Fausto Alarcon. Sesampainya di lokasi, dengan dramatis, Alejandro seorang diri menembus rumah dan menyingkirkan seluruh penjaga yang berada di sana. Akhirnya, Alejandro menemukan Fausto Alarcon yang sedang makan malam bersama istri dan dua anaknya. Dengan suara dingin, Alejandro menodongkan pistol dan memerintahkan mereka tetap tenang, membuat istri dan anak Fausto ketakutan. Ia sempat berbicara sebentar, menyampaikan niat balas dendamnya. Fausto yang ketakutan memohon agar keluarganya tidak dibunuh di depan matanya. Namun tanpa ragu, Alejandro mengeksekusi anak dan istri Fausto terlebih dahulu, meninggalkan Fausto dalam kepedihan. Tak lama kemudian, Alejandro menuntaskan dendamnya dengan membunuh Fausto Alarcon. Keesokan harinya, cerita berpindah ke apartemen Kate.
Ia terlihat gelisah dan masih trauma akibat insiden yang dialaminya bersama Matt dan Alejandro. Like a man not standing on balconies for... Namun tiba-tiba, Alejandro sudah berada di apartemen, mengejutkan Kate. Ia memaksa Kate menandatangani surat pernyataan yang menyatakan semua tindakan dalam operasi berlangsung sesuai prosedur. Awalnya Kate menolak, tetapi dengan pistol menempel di kepalanya dan tanpa pilihan lain, ia akhirnya menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Setelah Alejandro pergi, Kate sempat mengangkat senjatanya di balkon dan membidik punggung Alejandro yang berjalan menjauh. Namun beberapa detik kemudian, ia menurunkan senjatanya. Ia menyadari menembak pria itu tidak akan mengubah apapun. Di akhir film, kita diperlihatkan Eliseo yang duduk di kasur ayahnya yang kini telah tiada. Ia kemudian melanjutkan aktivitasnya bermain bola, ditemani oleh ibunya. Namun di tengah permainan, terdengar suara tembakan yang brutal. Mereka berhenti sejenak, lalu kembali bermain seolah sudah terbiasa dengan kekejaman yang mewarnai kota Meksiko, menutup film dengan nuansa yang menggantung. Itulah alur cerita film Sicario, 2015. Sebuah kisah penuh ketegangan, aksi, dan intrik kartel narkoba yang mencekam. Semoga penjelasan alur cerita yang admin sampaikan ini dapat menambah wawasan sekaligus menghibur kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, penyebutan nama, atau detail cerita. Terima kasih sudah menyimak dan mendukung Kembang Sarjan Film. Sampai jumpa di video berikutnya.